Tahun politik kini di depan mata. Indonesia kembali menjalani periode penting dalam perjalanan demokrasinya. Pemilu dan pilkada serentak menjadi ajang kontestasi yang bukan hanya menentukan pemimpin masa depan, tetapi juga menguji kekuatan bangsa dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, pesta demokrasi ini tidak luput dari tantangan, gangguan informasi hingga penyebaran berita bohong atau hoax menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi opini publik, bahkan memicu perpecahan di tengah masyarakat. Di balik euforia pemilu dan pilkada, kita harus waspada dengan gangguan informasi. Ada banyak jenis loh dan gak semuanya kita sadari. Mau tahu apa aja? Yuk kita simak sampai habis. Misioner, berikut juga jajaran untuk naik atas panggung. Tahun politik itu ibarat pesta demokrasi. Semua pihak berlomba-lomba menawarkan yang terbaik. Kontestasi politik itu sehat asal kita bijak dalam menerima kabar yang beredar. Penelusuran sukabumiupdate.com mencatat ada beberapa gangguan informasi yang muncul di tahun politik ini. Misalnya fenomena survei elektabilitas hingga hasil perhitungan suara yang kerap disalah tafsirkan. Ada juga klaim kemenangan pilkada sebelum rapat pleno resmi KPU dari masing-masing paslon. Bahkan ada juga postingan di media sosial bernarasi diduga politik identitas. Updaters yang belum membaca artikelnya bisa catat judul-judul tadi dan jangan lupa baca sampai tuntas ya. Oke, ayo kita kembali soal gangguan informasi. Kontestasi politik di era digital nggak cuma di lapangan, tapi juga di media sosial. Hoax dan disinformasi jadi senjata untuk membingungkan bahkan memecah belah publik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga pesta demokrasi tetap luber jurdil? Hoax itu informasi palsu yang sering dikemas biar terlihat meyakinkan. Misalnya, berita tentang hasil pemilu yang dibuat sebelum waktunya diumumkan. Jangan sampai terjebak ya. Kalau misinformasi beda lagi, ini biasanya salah paham atau salah kutip. Tapi dampaknya tetap bikin salah persepsi. Jadi pastikan cek fakta dulu ya. Nah, ini yang lebih bahaya. Disinformasi. Informasi salah yang sengaja dibuat untuk memanipulasi opini. Biasanya buat memecah belah atau bikin kerusuhan. Terakhir, malinformasi adalah informasi yang benar berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta objektif, tetapi dikemas sedemikian rupa agar merugikan pihak lain. Langkah pertama, selalu cek sumber informasi, gunakan situs resmi dan kredibel, serta cek di kanal terpercaya, cekfakta.com atau tumbekhoax.id. Langkah kedua, jangan gampang share informasi tanpa verifikasi kebenarannya. Langkah 3, ikuti diskusi politik yang sehat dan objektif. Ingat updater, sebagai pemilih kita punya tanggung jawab menjaga demokrasi tetap sehat. Jangan biarkan informasi palsu merusak pesta demokrasi kita ya. Tahun politik itu ajang pembuktian kedewasaan demokrasi Indonesia. Yuk, jadi pemilih yang cerdas dan kritis. Jangan lupa share video ini supaya lebih banyak yang sadar tentang pentingnya melawan gangguan informasi. See you in the next content dan tetap semangat menjaga demokrasi ya. Jangan percaya cek sebelum cek, saring sebelum sharing, dan tentunya cek fakta sebelum percaya. Updaters juga dapat menghubungi tip line Cek Fakta di nomor WhatsApp 081100000579 jika menemukan konten-konten mencurigakan dan diduga hoax.